Halo semua, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan memberikan informasi tentang topik psikologi industri mengenai stres kerja. Nah, sebelum kita memulai, kami akan memperkenalkan diri kami. Kami dari kelompok 2, saya Elia Kriahan Handoko dan ada teman-teman saya Jessica Miranda Sari, Estriana Pakpahan dan Yosepin Manalo. Nah, berbicara tentang stres kerja adalah perasaan menekan atau perasaan tertekan yang dialami oleh karyawan dalam menghadapi suatu pekerjaan. Stres kerja yang dialami karyawan tampak dari emosi yang tidak stabil, perasaan yang tidak tenang, susah tidur, cemas, gugup, bahkan tekanan darah yang meningkat. Nah, stres kerja. Apa sih kira-kira yang menjadi penyebab dari stres kerja itu sendiri? Mari kita bahas. Ada 3 potensi yang menjadi pemicu penyebab dari stres kerja. Yang pertama ada dari faktor lingkungan, yang kedua ada dari faktor perusahaan, dan yang ketiga ada dari faktor pribadi atau personal diri kita sendiri. Nah, kita bahas dari penyebab yang pertama, yaitu kondisi lingkungan fisik. Seperti apa sih contohnya? Nah, contohnya itu seperti suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin, terlalu sesak, pencahayaan yang kurang, dan juga kebisingan. Kira-kira kenapa ya kondisi lingkungan kerja fisik ini termasuk ke dalam pemicu terjadinya penyebab stres kerja? Kira-kira kenapa ya? Karena ruangan yang terlalu panas maupun yang terlalu dingin akan membuat si pekerja menjadi tidak nyaman dalam menjalankan pekerjaannya. Oh iya, tapi ingat ya, panas tidak hanya dalam pengertian temperatur udara saja, tetapi sirkulasi udara maupun arus udara itu juga sangat penting. Lalu kebisingan. Kebisingan juga termasuk andil yang terbesar dalam menyebabkan stres kerja. Mengapa? Karena sebagian besar pekerja terlalu sensitif terhadap yang namanya kebisingan. Karena itu menyebabkan mereka kurang konsentrasi atau mengganggu konsentrasi mereka dalam menjalankan tugasnya atau dalam menyelesaikan tugasnya. Makanya jangan bising-bising ya kalau lagi ada orang yang sedang bekerja. Nah, penyebab yang kedua ada dari faktor perusahaan itu sendiri. Seperti apa sih itu? Mari kita simak lagi. Seperti apa faktor penyebab dari perusahaan itu sendiri? Yaitu ada dari manajemen yang tidak sehat. Banyak nih pekerja yang stres karena memiliki gaya kepemimpinan manajer yang sangat neurotis. Oh iya, neurotis itu adalah seseorang yang cenderung sangat sensitif, lalu tidak mudah percaya dengan orang lain maupun pada bawahannya, lalu yang sangat perfeksionis, dan juga suka mendramatisir suatu keadaan yang akan mempengaruhi suatu keputusan di tempat kerja itu sendiri. Nah, contoh dari manajemen stres kerja ini seperti situasi kerja atasan yang tidak mudah percaya pada bawahannya, atau bahkan atasannya suka memberitakan atau membesarkan masalah yang harusnya sepele dan bisa cepat langsung diselesaikan, tetapi malah membesar-besarkannya. Lalu, seperti pekerja yang tidak leluasa dalam menjalankan tugasnya. Nah, situasi kerja yang seperti ini yang dapat menyebabkan stres kerja pada karyawan. Yang kedua, adanya tuntutan tugas yang banyak dari atasan. Tapi ingat ya, banyaknya tugas dari atasan tidak selalu menyebabkan stres kerja. Lalu apa sih yang menyebabkan stres kerja terhadap tuntutan kerja dari atasan? Nah, sumber stres terhadap tugas-tugas yang diberikan atasan itu adalah apabila banyaknya tugas yang diberikan atasan tidak sesuai dengan kemampuan baik fisik maupun keahlian dan waktu yang tersedia bagi karyawan. Nah, jika banyaknya tugas yang diberikan tetapi tidak sesuai dengan kemampuan dan tidak memiliki waktu yang memadai, maka itulah yang akan cenderung menyebabkan stres kerja pada karyawan. Penyebab lainnya dari faktor perusahaan ada pada supervisor yang kurang pandai. Biasanya karyawan dalam menjalankan tugas sehari-harinya ada di bawah bimbingan sekaligus mempertanggungjawabkannya kepada supervisor. Nah, jika seorang supervisor yang kurang pandai dalam menguasai tugas bawahannya, maka ia juga kurang akurat dalam memberikan bimbingan maupun pengarahan kepada bawahannya. Nah, ini nih yang membuat bawahannya
stres, dan kebingungan. Lalu yang selanjutnya adalah kurang mendapat tanggung jawab yang memadai. Seperti contoh nih, banyak kasus atasan memberikan banyak kerjaan atau tuntutan terhadap bawahannya. Nah, selanjutnya ada kurang mendapat tanggung jawab yang memadai. Seperti contoh, seorang atasan terus-terusan memberikan pekerjaan yang banyak terhadap bawahannya, sehingga menyebabkan karyawan tersebut lembur dan pulang lama, tetapi tidak diikuti dengan kewajiban atau hak yang diberikan kepada bawahan tersebut, sehingga dapat memicu stres kerja terhadap bawahannya. Lalu penyebab faktor yang ketiga nih, faktor dari pribadi. Faktor penyebab pribadi ini yang menyangkut masalah keluarga, masalah ekonomi pribadi, serta kepribadian maupun karakter yang masih melekat dalam diri seseorang. Banyaknya kesulitan dalam hidup perkawinan, retaknya hubungan, bahkan masalah kesulitan dalam disiplin terhadap anak-anak, yang merupakan penyebab terjadinya stres kerja pada karyawan yang akan terbawa pada tempat kerjanya. Masalah ekonomi karena pola hidup lebih besar pasak daripada tiang merupakan kendala stres kerja juga terhadap karyawan, yang akan menyebabkan konsentrasi karyawan tersebut kacau. Yang terakhir, masalah ekonomi terhadap pola hidup yang lebih besar pasak daripada tiang juga merupakan kendala pribadi lain dari seorang pekerja yang akan menyebabkan stres kerja dan akan mengganggu konsentrasi pekerja itu. Nah, sudah tahu kan apa-apa saja nih yang menjadi faktor penyebab stres kerja? Jika sudah, apakah kamu termasuk ke dalam orang yang stres akibat kerja atau tidak? Nah, jika iya, maka ada 2 kunci nih yang harus kamu pegang dalam hidup kamu. Yang pertama, selalu berpikiran positif dan jangan lupa untuk bahagia, karena apapun masalah yang kamu hadapi sekarang pasti akan ada solusinya. Di sini saya akan membahas tentang dampak dari stres kerja. Dampak dari stres kerja terdiri dari 4, yaitu yang pertama subjektif, yang kedua perilaku, yang ketiga kognitif, yang keempat organisasi. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama subjektif, berupa kekhawatiran, ketakutan, apatis, rasa bosan, dan susah mengendalikan emosi. Yang kedua perilaku. Perilaku yaitu mudah kecelakaan, kecanduan alkohol, penyalahgunaan obat-obat terlarang. Yang ketiga kognitif, konsentrasi yang rendah, sangat sensitif, serta mengalami hambatan mental. Nah, yang terakhir yaitu keempat organisasi, yaitu mengalami produktivitas yang rendah serta loyalitas yang berkurang. Saya Jessica Mirandasari, saya akan menjelaskan gejala stres kerja. Gejala stres kerja, yang pertama kepuasan kerja yang rendah, yang kedua kinerja yang menurun, yang ketiga semangat dan energi yang menjadi hilang, yang keempat komunikasi yang tidak lancar, yang kelima pengambilan keputusan yang jelek, yang keenam kreativitas dan inovasi yang kurang, yang ketujuh bergulat pada tugas-tugas yang tidak produktif. Menurut para ahli, salah satunya Kerry Cooper dan Alison Straw mengemukakan gejala stres kerja berupa tanda-tanda, yaitu ada 3. Yang pertama fisik, perilaku, yang ketiga waktu dan kepribadian. Yang pertama fisik, yaitu nafas memburu, mulut dan kerongkongan kering, tangan lembab, merasa panas, otot-otot tegang, pencernaan terganggu, dan sakit kepala. Yang kedua, perilaku, yaitu perasaan bingung, cemas dan sedih, jengkel, salah paham, gelisah, kehilangan semangat, sulit konsentrasi, dan sulit membuat keputusan. Yang ketiga, waktu dan kepribadian, yaitu sikap hati-hati menjadi cermat yang berlebihan, yaitu kurang percaya diri menjadi rawan, dan cemas yang menjadi lekas panik. Perkenalkan, saya Istriana Pak Pahan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh dari stres akibat kerja. Yang pertama, frustasi. Mengapa? Karena pekerjaan yang kita lakukan selama ini dengan susah payah tidak mendapatkan feedback atau imbalan yang selayaknya. Yang kedua, beban kerja yang berlebihan. Contohnya, pekerjaan yang kita lakukan dari pagi hingga sore hari, kita tidak mendapatkan kebebasan untuk mengerjakannya. Tiga, terkucilkan. Kita merasa terkucilkan karena tidak ada seorang pun atau bahkan bos kita sendiri pun tidak membantu kita untuk menyelesaikan pekerjaan yang kita tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Yang keempat, kelelahan. Kita merasa lelah, baik lelah fisik, emosi, sehingga kita tidak dapat hidup seperti biasanya atau normal.
Baiklah, demikian informasi dari kami kelompok 2 tentang topik stres kerja. Apabila ada kesalahan dalam perkataan, kami mohon maaf. Kami kelompok 2 pamit undur diri. Terima kasih, salam sehat.